Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Ghafur, NIM 1808031102007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas penempatan bank pada Bank Indonesia Clearing dan pajak. Baik, pertama definisi akuntansi kas. Apa yang dimaksud dengan akuntansi kas? Akuntansi kas adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui pendapatan ketika uang tunai diterima dan mengakui beban ketika uang dikeluarkan. Dan selanjutnya adalah metode tetap. Metode tetap atau impress fund system. Metode tetap adalah metode pembukaan kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluarannya kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatat, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Baik, dan selanjutnya adalah metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Baik, di sini kita sampai kepada contoh kasusnya atau contoh transaksi kas kecil. Baik, yang pertama yaitu pada 1 Maret dibentuk dana kas kecil sebesar Rp500.000 dan pada 3 Maret dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp40.000 dan 7 Maret dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar Rp60.000 dan pada 10 Maret dibayar biaya asuransi cash in safe sebesar Rp50.000 dan yang selanjutnya pada 11 Maret dibayar biaya asuransi cash in transit Rp20.000 dan 15 Maret dibayar biaya langganan koran dan majalah Rp40.000 dan dibayar biaya listrik bulan terakhir sebesar Rp120.000 dan 26 Maret dibayar air bulan terakhir Rp100.000 dan pada tanggal 27 Maret dan 20 Maret dibayar biaya servis kendaraan kantor dan kas kecil diisi kembali. Baik, selanjutnya jurnal dengan impress fund system atau impress fund system atau sistem kas tetap. Yang pertama, dana kas kecil pada kas. Jadi dana kas kecil ditulis di akun debit dan kas ditulis pada akun kredit. Dan selanjutnya beban-bebannya, beban konsumsi rapat, beban bahan bakar, beban asuransi cash in safe, beban asuransi cash in transit, dan beban koran dan majalah, beban listrik dan beban air, beban servis kendaraan, semuanya ditulis pada debit dan dikaskan pada kredit. Karena semua beban itu mengeluarkan biaya atau mengurangi kas. Dan selanjutnya jika menggunakan fluctuating fund system, yang pertama pada debit dana kas kecil dan kas. Jadi dana kas kecil itu pada debit dan kas pada kreditnya. Biaya konsumsi rapat. Jadi kalau di fluctuating fund system itu semuanya diperinci tanpa kalau di impress fund system kan semuanya langsung di jurnal pada satu kolom dan langsung dikreditkan pada kas. Tetapi kalau di fluctuating fund system itu ditulis semua tapi pada kas kecilnya, tapi bukan pada kas gitu. Seperti ini. Dan selanjutnya yaitu jurnal dengan fluctuating. Ini hampir sama dengan penjelasan saya tadi. Dana kas kecil dan pada kas. Yang terakhir pada 31 Maret itu dana kas kecil dan kas
Nah, dana kas kecil itu maksudnya kita mengisi lagi kas kecil kita, dan pasti kas kita akan berkurang juga. Akuntansi kas untuk penyetoran dana dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Variasi transaksi penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller didasarkan pada lokasi. Berikut akan ditunjukkan bentuk jurnal pada masing-masing lokasi transaksi. Transaksi setoran kas di cabang sendiri. Transaksi setoran cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan, misalkan pada tanggal 2 Agustus 2009, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar 250.000. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Agustus 2009, kas pada debit dan rekening nasabah Bu Yanti pada kredit. Begitu, karena kasnya bertambah. Dan yang selanjutnya, transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Transaksi penarikan di cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Misalkan pada tanggal 4 Agustus 2009, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar Rp100.000. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan di cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut. Di rekening nasabah Bu Yanti didebitkan dan kas dikreditkan. Nah, begitu. Dan yang selanjutnya yaitu transaksi setoran kas ke cabang lain. Transaksi setoran cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang di suatu kantor cabang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang lain pada bank yang sama. Misalkan pada tanggal 7 Agustus 2009, Ibu Yanti melakukan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Syaza di Yogyakarta sebesar Rp150.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jumlah di kantor cabang tempat transaksi penyetoran atau cabang Pekanbaru yaitu kas didebitkan sebesar Rp150.000 dan rekening cabang Yogyakarta dikreditkan sebesar Rp150.000. Dan jurnal di kantor cabang pemilik rekening cabang Yogyakarta cabang Pekanbaru didebitkan sebesar Rp150.000 dan rekening nasabah Saza dikreditkan sebesar Rp150.000. Baik, selanjutnya yaitu transaksi penarikan kas di cabang lain. Transaksi penarikan di cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uangnya di suatu kantor cabang melalui kantor cabang lain pada bank yang sama. Misalkan pada tanggal 10 Agustus 2009, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan di Bank Syariah Mandiri cabang Padang sebesar Rp50.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan cabang Padang RAK cabang Pekanbaru didebitkan sebesar Rp50.000 dan kas dikreditkan sebesar Rp50.000. Jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau di cabang Pekanbaru, rekening nasabah Yanti didebitkan sebesar Rp50.000 dan rekening cabang Padang dikreditkan sebesar Rp50.000. Dan selanjutnya adalah akuntansi kas melalui automatic teller machine atau ATM. Transaksi kas melalui ATM meliputi 1. Transaksi pengisian kas ATM, dan 2. Penarikan oleh nasabah cabang pemilik ATM, dan 3. Penarikan oleh nasabah cabang lain.
Nah, baik. Pengisian kas ATM. Transaksi pengisian kas ATM merupakan transaksi bank mengisi kas yang terdapat dalam ATM. Misalkan pada tanggal 12 Agustus 2009, BSM Cabang Jakarta melakukan pengisian ATM sebesar 100 juta. Maka jumlahnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Agustus 2009, kas pada ATM didebitkan sebesar 100 juta rupiah dan kas dikreditkan sebesar 100 juta rupiah. Nah, penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM. Transaksi penarikan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat nasabah menarik dananya di bank melalui ATM. Misalkan pada tanggal 15 Agustus 2009, Bapak Edi, nasabah Bank Syariah Mandiri BSM Cabang Jakarta, menarik dananya melalui ATM BSM Cabang Jakarta sebesar 500.000. Maka jumlahnya adalah sebagai berikut. Rekening nasabah Edi didebitkan sebesar 500.000 dan kas ATM Edi dan kas ATM dikreditkan sebesar 500.000. Contoh transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Tanggal 1 Agustus, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Tanggal 11 Agustus, Bank Murni Syariah Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 400 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu jurnal transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus, giro pada Bank Indonesia sebesar 100 juta dan kasnya yang ada di kredit sebesar 1 miliar. Ya, 1 miliar. Maaf, sebelumnya di debit giro pada Bank Indonesia yaitu 1 miliar dan di kreditnya kasnya itu 1 miliar juga. Dan selanjutnya pada tanggal 10 Agustus, debit pada kas pada debit itu 400 juta dan giro pada Bank Indonesia pada kredit itu 400 juta. Dan selanjutnya itu clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengikuti clearing. Bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan clearing digunakan warkat dokumen dan formulir clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atau beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Beberapa untuk warkat adalah cek, bilet giro, wesel bank, atau untuk transfer surat bukti penerimaan transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit dan nota kredit. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggaraan. Contoh transaksi clearing. Tanggal 5 Juli 2000 Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta rupiah untuk beban Bapak Rahmat. Tanggal 6 Juli 2000 Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro Bapak Samsul. Contoh transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Giro Ahmad didebitkan sebesar 200 juta dan giro pada Bank Indonesia dikreditkan sebesar 200 juta dan giro pada Bank Indonesia didebitkan sebesar 300 juta dan giro Pak Samsul dikreditkan sebesar 300 juta. Akuntansi pajak, aktivasi Bank Syariah.
yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berikut adalah beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivasi bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenal pajak PPh pasal 4. 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Dan selanjutnya itu penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Dan selanjutnya adalah penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21, perorangan dikenakan pajak 10%. Dan penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh 21 badan. Dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Nah, baik, dan selanjutnya yaitu jurnal transaksi pajak. Jurnal transaksi pajak tanggal 30 bulan 10 beban bonus giro wadiah didebitkan dan giro wadiah dan titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 giro dikreditkan sebesar Rp100.000 dan hak pihak ketiga atas bagi hasil didebitkan dan tabungan mudharabah di atas nama Ursila dikreditkan dan tabungan mudharabah atas nama Ursila didebitkan dan titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 tabungan dikreditkan sebesar Rp12.000. Dan selanjutnya yaitu beban gaji didebitkan sebesar 3 juta dan tabungan mudharabah atas nama Thoriqullah dikreditkan sebesar 2.700.000 dan titipan kas negara PPh 21 dikreditkan sebesar 300.000 dan beban pajak didebitkan sebesar 15 juta dan titipan kas negara PPh 21 badan dikreditkan sebesar 15 juta. Dan dividen didebitkan sebesar Rp20 juta dan tabungan mudharabah atas nama Juworo Rohmadi dikreditkan sebesar Rp16 juta dan titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 dividen dikreditkan sebesar Rp4 juta dan rupa-rupa titipan kas negara sebesar Rp256.640 juta didebitkan dan Bank Indonesia dikreditkan sebesar Rp256.640.000 dikreditkan. Baik, dan selanjutnya itu kasus 1. Dibentuk dana kas kecil sebesar 1 juta dan dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar 240 juta, dibayar biaya konsumsi rapat sebesar 260, dan selanjutnya dibayar asuransi cash in safe sebesar 60.000, dibayar asuransi cash in transit sebesar 40.000, dan dibayar biaya servis kendaraan bermotor sebesar 100.000, dan dibayar biaya listrik bulan terakhir sebesar 180.000, dibayar biaya air bulan terakhir sebesar 50.000, dibayar biaya langganan koran dan majalah sebesar 50.000. Dan kas kecil diisi kembali. Jurnal metode dana tetap atau Impress Fund System. Dana kecil, ya, dana kas kecil didebitkan sebesar 1 juta dan kas dikreditkan sebesar 1 juta. Biaya bahan bakar didebitkan, biaya konsumsi didebitkan, biaya asuransi cash in safe didebitkan, biaya asuransi cash in transit didebitkan, biaya servis didebitkan, biaya listrik didebitkan, biaya air didebitkan, dan biaya langganan koran didebitkan dan dikreditkan pada dana kas kecil. Nah, dan jika
dilakukan pengisian kembali dana kas kecil, maka jurnal sebagai berikut. Dana kas kecil sebesar 980.000 dan dikreditkan pada kas sebesar 980.000. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Abdul Ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.